Ya, saudara, saya sadar mereka berkelahi itu memang ya begitulah, karena mereka itu kayak masyarakat kita. Masyarakat kita ini kan ibaratnya anak terlantar. Siapa coba yang mikir? Apakah pemerintah mikir mereka? Apakah wakil rakyat mikir mereka? Nggak ada. Senimannya pun juga tidak mikir mereka. Nah, mereka itu kayak orang yang kehilangan panutan, kehilangan pedoman. Ya maka nggak aneh kalau pada suka berkelahi. Itu loh. Kayak Gus, saya ini malah kebetulan ini Gus Dur rawuh di sini. Saya mau lapor. Lapor apa? Ini hidup saya ini kok miskin terus itu. Ini terus di mana coba? Katanya pemerintah mengklaim sekarang angka kemiskinan menurun. Nah itu mana buktinya? Nyatanya buktinya saya miskin terus. Nah itu yang salah persepsi kan Pak. Klaim negara itu benar. Angka kemiskinan itu memang sudah menurun ke anak cucu. Loh, maksud saya bukan begitu Gus. Maksud saya katanya negara itu jumlah orang miskin sudah semakin berkurang, semakin banyak yang sejahtera. Jumlah orang miskin semakin berkurang. Lah kok bukan saya, buktinya kan masih miskin terus. Ya kamu lagi salah. Negara benar. Jumlah orang miskin memang makin berkurang karena banyak yang mati bunuh diri, mati kurang gizi, dan mati ditembaki. Ini loh, saya itu memang agak heran. Padahal undang-undang bunyinya sudah jelas. Orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Lah kok saya ini mana negara pernah memelihara saya, Gus? Nah itu ya kamu harus sadari kalimatnya. Orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara sudah menjalankan amanat undang-undang. Buktinya orang miskin dan anak terlantar dipelihara agar tetap miskin dan terlantar.
Itu artinya orang miskin dan anak terlantar dijaga kelestarian. Jangan sampai punah, sebab itulah daya tarik Indonesia. Itu kamu harus sadar. Wah, kalau begini artinya negara tidak bertanggung jawab. Betul, betul. Kalau begini artinya negara Indonesia ini kacau. Indonesia sudah menyengsarakan rakyatnya. Indonesia sudah menyengsarakan masyarakatnya, Gus. Nah, kamu harus tahu, Indonesia itu tidak pernah salah. Sebab Indonesia itu terdiri dari Pancasila dasar negaranya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya, NKRI sebagai wadahnya, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyannya. Nah, 4 itu tadi Indonesia tidak pernah menyengsarakan rakyat. Bunyi Pancasila itu nggak pernah kok bunyinya menyengsarakan rakyat. Nah, tapi buktinya rakyat tetap sengsara. Itu yang bikin sengsara bukan negara Indonesia, tetapi penyelenggara kekuasaan negara Indonesia. Itu yang tidak menjalankan amanat Pancasila, tidak menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, tidak menjalankan amanat NKRI maupun semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bedakan antara negara dan penyelenggara negara. Yang nggak becus bukan Indonesia, tapi yang nggak becus penyelenggara negara Indonesia. Jadi jangan salah keliru nanti anak-anak terus ikut-ikutan menghujat negaranya sendiri, nggak suka dengan negaranya sendiri. Lawang yang salah orangnya kok yang ikut-ikuti Pancasilanya. Lalu apa gunanya? Sekarang apa memang betul karena gara-gara rakyat Indonesia tidak Pancasilais? Nah, itu yang namanya dasar negara Pancasila itu harusnya yang memakai dasar itu negara. Dinamakan dasar negara, maka Pancasila itu bukan kaidah moral individual rakyat Indonesia, tapi etika yang harus dijalankan oleh negara dalam setiap mengambil kebijakan, setiap mengambil keputusannya harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Jadi jangan dipelintir, bukan rakyat Indonesia yang harus Pancasilais, tapi penyelenggara negara itulah yang seharusnya Pancasilais. Jadi jangan keliru. 100% rakyat Indonesia Pancasilais belum menjamin kesejahteraan dan kedamaian. Tapi cukup seorang presiden yang Pancasilais, Indonesia aman, damai dan sejahtera. Begitu ya. Lah iya, maka itu sekarang jangan mudah dipoki. Jangan mudah dibohongi oleh sosialisasi segala macam. Wong ya harusnya yang disosialisasikan tuh mereka, kok mereka sosialisasi ke rakyat. Kebalik lah, harusnya yang tahu Pancasila mereka, kok rakyat dikejar-kejar suruh ngapalin Pancasila. Nah itulah maka negara bubrah itu loh. Umat aku bre. Tak cukup ke sak botol mas. Nah sekarang, terus gimana? Terus saya ini sebagai warga negara, sebagai rakyat, terus kalau sudah begini keadaannya, mengeluh kepada siapa? Ya harusnya kan ya mengeluh kepada wakil rakyat ya Gus. Kan kita punya wakil rakyat. Ya jangan berharap. Lo kok gak berharap gimana? Saya tuh berdoa wakil rakyat itu yang dulu saya katakan TK itu seharusnya naik ke SD. Nah kok sekarang malah turun jadi playgroup. Dikit-dikit minta disuapin, dikit-dikit minta disuapin. Bahkan ada yang minta disuapin nasi bungkusnya aja cek pelawat. Nah itu apalagi playgroup kok pinter milih menu utamanya kan minta disuapin kok milihnya apel malang.
sama Washington. Ya sudah, jangan diharap. Ya sekarang saya sarankan saja, kamu masih punya orang tua yang dekat. Ya tapi jangan diharapkan 100%. Siapa itu Gus? Ya kamu menghadap ke Pak Lurah saja, sebab kamu warga di sana. Orang tua kamu yang tiada lain Pak Lurah. Ya sana menghadap Pak Lurah sana, minta pertimbangan kepada Pak Lurah bagaimana baiknya supaya bisa menyelesaikan persoalan kamu. Ya itu aja kok repot. Wah, terima kasih Gus, kalau begitu ya udah, yuk kita dari Pak Lurah sekarang yuk, yuk.